Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Identitas perempuan muda yang ditemukan tewas mengapung di tambak wisata Belendung Pemalang akhirnya terungkap. Sehari-hari korban bekerja sebagai pramusaji rumah makan Padang. Puluhan hektar lahan padi di Klaten terancam gagal panen karena serangan hama tikus. Relawan Prabowo deklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2020. Kita ke informasi pertama. Kasus penemuan mayat perempuan yang mengambang di tambak wisata Belendung Pemalang akhirnya terungkap. Korban adalah Rika Indriani, asal desa Bulak Pelem, Kabupaten Pekalongan. Korban sehari-hari bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran Padang. Keluarga desak polisi untuk menangkap dan menghukum berat pelaku untuk memberikan keadilan kepada korban. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman gadis muda bernama Rika Indriani di Dukuh Gembong, Desa Bulak Pelem, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Rabu siang. Keluarga dan kerabat masih belum percaya gadis berusia 20 tahun itu meninggal secara tragis. Identitas korban sebenarnya sudah dikenali keluarga dari ciri fisik saat mendatangi lokasi. Namun kakak korban tidak begitu saja mengakui karena masih berharap jenazah itu bukan adiknya. Wajahnya udah mengenali, tapi saya nggak percaya karena adik saya nggak sekolah, udah kerja, itu kan pakai seragam. Nah, setelah polisinya kok nelpon terus suruh ke rumah sakit Pemalang, akhirnya kita ke sana habis maghrib. Nah, ciri-cirinya kok bajunya, dari celananya, terus kukunya, kakinya. Saya adiknya kan, saya tahu. Kapan di dalam pramuka itu ya? Udah dilepas semua, tapi dibuka saya nggak kenali wajahnya, itu udah nggak kenal. Nah tapi saya kan kenal tangannya, kakinya, jari-jarinya itu saya tahu bahwa itu memang adik saya, tapi saya tidak mau mengakui waktu itu. Jenazah Rika ditemukan warga mengambang di tambak wisata Belendung, Ulu Jami, Pemalang, Selasa pagi. Kondisi korban sudah membusuk dan mengenakan pakaian seragam pramuka. Namun ada kejanggalan serius, korban tidak mengenakan celana dalam sehingga muncul dugaan korban diperkosa sebelum dibunuh. Apalagi tubuh korban dililit kain dengan pemberat batu sehingga kemungkinan besar pelaku sengaja menenggelamkan korban untuk menghilangkan jejak. Kepergian tragis Rika menyisakan dada orang tua dan kakak korban. Berdasarkan informasi keluarga, korban meninggalkan rumah pada hari Minggu pagi dan berpamitan untuk menemui kenalannya. Korban saat itu pergi dengan sepeda motor, namun sejak itu korban tak pernah kembali lagi. Keluarga berharap polisi segera meringkus pelaku dan menghukumnya seberat-beratnya. Rika dikenal sebagai sosok yang baik dan bukan perempuan nakal. Sehari-hari, Rika bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran Padang tidak jauh dari rumahnya. Dan ke Polres, barang-barangnya itu semua punya adik saya, baru saya percaya itu benar-benar adik saya, Pak. Dengan kayak gini, harapan keluarga apa terhadap pelaku? Ya pengennya ya minta keadilan lah, gimana hukum harus berjalan, tetap pokoknya minta keadilan seadil-adilnya. Minta hukum seberat-beratnya. Adik saya kan nggak salah apa-apa, nggak nakal apa salah apa. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk orang dekat korban untuk mengungkap pelaku dan motif. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Kedatangan jenazah Pratu Marinir Agung Pamuji Laksono di Desa Teguwanu, Grobogan disambut isak tangis keluarga. Pratu Marinir Agung diketahui meninggalkan seorang istri dalam kondisi hamil 9 bulan. Pratu Marinir Agung gugur dalam tugas akibat diserang kelompok kriminal bersenjata di distrik DKI Papua Pegunungan. Isak tangis keluarga pecah begitu peti jenazah Pratu Marinir Agung Pamuji Laksono tiba di rumah keluarga di Desa Tegowan Kulon, Grobogan, Rabu sore.
Keluarga tidak menduga Pratu Marinir Agung pulang sudah tak bernyawa. Jenazah diantar mobil ambulans Lanal Semarang. Jenazah kemudian disalatkan sebelum akhirnya dimakamkan secara militer di pemakaman desa Tegowanu Kulon. Pratu Marinir Agung gugur dalam tugas di Papua. Ia tewas akibat diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Dekai, Yakuhimo, Papua Pegunungan, Senin siang. Korban sempat mendapat perawatan medis darurat di lokasi kontak tembak dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dekai, namun meninggal dalam perjalanan. Pratu Marinir Agung meninggalkan seorang istri yang sedang hamil 9 bulan. Ini kan teman kecil ya. Karakter almarhum seperti apa? Baik soalnya Mas. Baik, fair sama baik barang. Sudah punya keluarga nggak? Siapa Mas? Almarhum ini. Istrinya baru hamil 9 bulan Mas. Sudah mau melahirkan ini. Atas jasa-jasanya, pangkat Pratu Agung dinaikkan 1 tingkat menjadi Praka Anumerta. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Para petani di Desa Kenaiban Juwiring, Klaten terancam gagal panen lantaran puluhan hektar lahan padi diserang hama tikus. Terdata serangan hama tikus terjadi di 8 kecamatan di Klaten. Lahan padi di Desa Kenaiban Juwiring, Klaten terserang hama tikus. Tikus menyerang batang padi berusia 2 bulan sehingga padi menjadi kering. Para petani mengaku terancam gagal panen karena tanaman padi yang diserang tidak bisa tumbuh kembali. Serangan hama tikus terjadi sejak 2 pekan lalu. Salah satu petani mengaku rugi 2 juta rupiah per petak akibat serangan dari hama tikus. Serang di sini semuanya sampai ke barat sana, sampai kecamatan banyak yang diserang tikus. Menyerangnya bagian apa Pak tikus? Menyerangnya bagian batangnya, tadi tidak bisa tumbuh lagi. Terus modelnya tidak dimakan itu, cuma digigit, terus sesep-sesep, ditinggal begitu saja. Tadi sisanya masih kering. Nggak bisa panen. Tidak bisa panen lagi karena tidak bisa tumbuh karena sudah dipotong. Sudah kering seperti ini. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten mendata sekitar 26 hektar lahan padi di 8 kecamatan diserang hama tikus, yakni Kecamatan Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Cawas, hingga Trucuk. Istilahnya sudah berbulan di 8 kecamatan. 8 kecamatan ini dan yang terakhir ada luas tambah serangan itu ada di 5 kecamatan, itu ada di Pedan itu ada 3 hektar, Karangdowo ada 2 hektar, Juwiring ada 12 hektar, Wonosari ada 7, Jatinau 7. Jadi total kabupaten ada sekitar 26 hektar. Namun dari 26 hektar itu kita yang sebagai luas untuk kita waspadai itu ada sekitar 224 hektar. Petugas imbau petani mengendalikan serangan hama tikus dengan gerobokan secara serentak di seluruh daerah dan mengoptimalkan predator alami seperti burung hantu. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Karnaval pelajar untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI di Demak nyaris bubar karena kondisi jalan sempit dan tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas. Meski demikian, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA tetap bersemangat menempuh jalur karnaval sejauh 5 km. Kemeriahan karnaval pelajar di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Demak nyaris kacau. Para pelajar hampir saja membubarkan diri karena kondisi jalan Wedung Jepara sempit dan lalu lintas ramai. Kondisi lalu lintas juga membahayakan keselamatan anak-anak karena truk melintas di jalur karnaval. Sayang, di sepanjang jalur karnaval tidak terlihat polisi yang mengatur lalu lintas. Meski kondisi jalan ramai, pelajar dari tingkat SD hingga SMA tetap melanjutkan karnaval sejauh 5 km. Tadi
sempat ya, sempat ada truk, ada kendaraan lewat itu terganggu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Masih semangat ya. Dari mana, sekolah mana? SD Negeri 2. Oh iya. Karnaval Pelajar masih merupakan rangkaian kegiatan memeriahkan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Pihak desa menyayangkan karena sebenarnya Jalan Wedung Jepara sangat strategis sebagai jalur ekonomi yang mengangkut hasil laut dari Jepara ke Surabaya. Kami harapkan dengan adanya jalan yang sempit, kami mohon kepada pemerintah daerah untuk bisa melebarkan jalan tersebut karena dengan jalan kabupaten untuk lalu lintas antara kota Demak dengan kota Jepara supaya nanti bisa lancar dan bisa menjadi tujuan dengan baik. Termasuk jalur ekonomi itu, dan juga jalur ekonominya karena di situ banyak pedagang baik nanti pedagang dari seafood, mungkin dari garam, banyak yang lewat di situ. Warga berharap situasi Karnaval Pelajar bisa membuka mata pemerintah Kabupaten Demak untuk memperbaiki dan melebarkan badan jalan. Al Mustafirin melaporkan dari Demak.